Halo, nama saya Cia, kucing British yang ceria. Teman-teman Cia, siap mendengarkan dongeng terbaru Cia? Jangan lupa like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang suka cerita dongeng ya. Ini adalah cerita petualangan di negeri Blinky. Namanya Tabi, gadis gembil penyuka cupcake. Suatu malam, Tabi merasa sangat lapar. Dia tidak bisa tidur, perutnya sakit karena kelaparan. Lapar sekali. Aku mau cari cemilan Dengan piyama dan sandal berbentuk kepala unicorn, Tabi berjalan perlahan mengendap-endap ke dapur. Tabi takut ibu bangun dan akan memarahinya karena makan cemilan di tengah malam. Dengan perlahan, Tabi melangkah di gelapnya malam. Tiba-tiba, Tabi melihat pintu kulkasnya terbuka dan tampak ada cahaya terang di dalamnya. Tabi mengendap-endap dan menemukan cupcake emas. Tabi celingak-celinguk dan melihat tulisan "Jangan dimakan". Namun Tabi sungguh tergoda dan kelaparan. Bagaimana ini? Perutku mengatakan harus memakannya. Ini tampak lezat. Awalnya Tabi ragu, tapi akhirnya ia tak tahan juga. Wah, Cia juga mau cupcake emas. Saat menggigit cupcake itu, Tabi terkejut karena jam dinding berdentum di tepat jam 12 malam. Seketika, Tabi mengedip dan saat membuka matanya, ternyata Tabi telah berada di atas rerumputan yang menyala warna-warni. Tabi terkejut betapa indahnya tempat ini. Sekelilingnya penuh dengan gemerlapnya lampu. Wah, tempat apa ini? Indah sekali. Lampu-lampu berwarna-warni. Tiba-tiba Tabi tersandung dengan sesuatu. Hati-hati kalau jalan. Sakit tahu. Hei, aku di bawah sini, ucap kelinci berdasi kupu-kupu emas. Oh, maaf. Hei, kamu bisa bicara? Boleh tahu aku di mana? Tanya Tabi. Maaf, aku buru-buru. Kamu ikuti saja jalan ini. Nanti kamu akan bertemu dengan Bella, kata si kelinci. Bella siapa ya? Tapi Tabi menuruti saja. Tabi terus berjalan menyusuri keindahan malam ini sambil mencari di mana Bella berada.
Kemudian dia melihat ada seekor kuda berbuntut pelangi dan bertanduk satu sedang minum di pinggir sungai. Tabi sungguh gembira melihat unicorn kesukaannya. "Iya, aku Bella. Kamu siapa?" tanya Bella. Dengan lantangnya, Tabi memperkenalkan dirinya. "Aku Tabi. Tadi di rumah aku lagi makan cupcake. Terus kok aku bisa di sini ya?" Tapi Bella tidak menjawab, malah mempersilahkan Tabi untuk naik ke punggungnya. "Ayo kita jalan-jalan. Ini namanya negeri Blinky. Negeri cantik yang penuh gemerlap," kata Bella. Tabi kemudian bertanya sambil terkagum dengan gemerlapnya cahaya. "Kalau siang juga gemerlap gini?" Bella menjawab, "Siang? Apa itu siang?" "Siang itu loh, yang ada matahari dan awan putih. Kamu tidak tahu, Bella?" tanya Tabi heran. Bella kebingungan namun tetap tidak memperdulikannya hingga Tabi penasaran dan menanyakan kepada hewan yang ia temui. "Hei hewan-hewan, hei kapibara, kamu tahu siang kan? Rakun, kamu pernah lihat matahari kan?" Namun semua yang ia tanyakan tidak menjawab. Mereka malah tidak memperdulikan pertanyaan Tabi. Tabi semakin penasaran. Aneh sekali. Bella berhenti dan mengajak Tabi untuk istirahat sejenak sambil bercerita. "Siang itu seperti apa?" tanya Bella. Dengan antusias, Tabi bercerita. "Siang itu ketika langit tampak cerah, sehingga kita tidak perlu gemerlap lampu karena ada matahari yang menyinari dengan sangat terang. Biasanya kalau siang kita bisa melihat awan putih dan burung-burung terbang dengan jelas. Favoritku kalau siang tuh minum milkshake sambil makan cupcake. Enak." Tabi bercerita sambil bermain-main dengan bunga yang menyala di sekitarnya. Di sini kami tidak tahu apa itu matahari yang seperti kamu bilang, Tabi. Sepanjang hari ya seperti ini, langit gelap dan sekitar kami gemerlap," jawab Bella. "Aku jadi penasaran kenapa di sini tidak ada siang ya?" Sambil bermain-main, Tabi tetap penasaran. Lalu Tabi melihat sebuah pohon besar sekali. "Bella, itu pohon apa? Besar sekali. Aku mau lihat lebih dekat. Antarkan aku," ucap Tabi. Kemudian Bella seperti kikuk dan bingung harus menjawab apa. Tabi, begini. Aduh, gimana ya? Kami tidak ada yang berani melewati sungai dan menghampiri pohon besar itu. Konon katanya barang siapa yang berani mendekatinya, nanti jiwanya akan redup. Tentu kami tidak mau redup, itu tidak menyenangkan kan? Tabi penasaran dan merasa tertantang untuk ke sana. Kalau kalian meredup, tentu tidak berlaku dengan aku kan? Aku kan tidak berasal dari negeri Blinky. Antarkan aku sampai ujung sungai saja, please, ucap Tabi. Bella ragu, tapi melihat kegigihan Tabi, dia pun memberanikan diri untuk mengantarnya ke ujung sungai. "Kamu yakin?" tanya Bella. Tabi pun mengangguk dengan pasti. Bella menghela nafas, kemudian membungkukkan tubuhnya untuk Tabi tunggangi. Dari kejauhan, tiba-tiba muncul kelinci berdasi emas sedang berjalan menuju pohon besar. Itu Tuan Kelinci. Hei Tuan Kelinci, panggil Tabi. Bella berjalan semakin cepat mengejar kelinci. "Sudah sampai. Aku hanya bisa sampai di sini ya," ucap Bella. "Baiklah, terima kasih ya Bella. Sampai jumpa lagi ya," ucap Tabi tergesa-gesa.
Dengan nada cemas, Bella mengucapkan salam perpisahan kepada Tabi. Hati-hati ya Tabi, jaga dirimu baik-baik. Iya Bella. Tabi mengejar Tuan Kelinci. Tuan Kelinci memasuki semak-semak di sekitar pohon. Tabi membuntutinya. Tabi terkejut, ternyata ada pintu kecil di balik semak-semak. Saat Tuan Kelinci mau menutup pintu, tangan Tabi menghalanginya. Hup! Tuan Kelinci terkejut ada yang membuntutinya. Halo, ucap Tabi. Tuan Kelinci berusaha menutup pintu, tapi Tabi berhasil masuk. Tabi sungguh terkejut melihat sekelilingnya. Di dalamnya seperti istana dan banyak sekali makanan. Tempat apa ini? Tanya Tabi. Tiba-tiba muncul seekor monyet cantik. Tuan Kelinci bersembunyi di balik kaki monyet tersebut. Kamu siapa? Lancang sekali ke sini, tanya monyet cantik. Wah, cantiknya. Maaf. Kenalkan, aku Tabi. Aku penasaran dan kebetulan melihat Tuan Kelinci lari ke sini. Jadi ku kejar aja. Kamu siapa? Tanya Tabi. Monyet cantik melirik sinis ke Tuan Kelinci. Tuan Kelinci merasa bersalah dan bersembunyi di balik kaki monyet cantik. Aku Mocan. Tidak ada yang pernah melihatku selain Tuan Kelinci dan kamu. Seharusnya kamu tidak di sini. Kamu akan meredup, ucap Mocan kesal. Kenapa tidak boleh ke sini tapi Tuan Kelinci boleh? Tapi kenapa Tuan Kelinci tidak meredup tuh? Kamu berbohong ya ke semua orang di sini. Tega sekali kamu, ucap Tabi berani. Tidak perlu ikut campur kamu, orang asing, pergi sana. Kamu mengganggu jam makan siangku, ucap Mocan. Makan siang? Bukannya di sini tidak ada siang. Tapi kenapa kamu tahu siang? Apa yang terjadi sebenarnya? Tabi merasa ada yang tidak beres di sini. Mocan panik karena tidak sengaja mengucap kata siang. Pergi kamu, kembalilah ke asalmu, ucap Mocan kesal. Namun Tabi justru berlari mencari jawaban di sekitar rumah Mocan. Dia menaiki tangga emas sampai ke puncaknya dan terkejut saat membuka pintu di lantai atas ada matahari. Kenapa hanya kamu yang boleh melihat matahari? Kejamnya. Akan kuberitahukan ini semua kepada yang lain, ucap Tabi kesal. Mocan berlari dan memohon kepada Tabi untuk tidak memberitahukan yang sebenarnya. Tabi berusaha pergi, namun Tuan Kelinci menghalangi pintu. Minggir, aku mau sebarkan ke semua orang, ucap Tabi. Jangan Tabi, kumohon, aku tidak mau ditinggalkan lagi. Aku begini karena aku ingin menjaga mereka. Aku tidak mau mereka pergi meninggalkanku seperti teman-temanku dulu. Mocan memohon sambil bersedih. Tabi pun luluh, perlahan dia berjalan mendekati Mocan. Oke, tapi kamu harus menceritakan kepada mereka yang sebenarnya ya, dan juga meminta maaf. Aku yakin mereka tidak akan pergi. Tapi bagaimana bisa seluruh langit gelap? Apa yang kamu lakukan, Mocan? Tanya Tabi. Mocan kemudian mengajak Tabi untuk ke atas ke tempat di mana Tabi melihat matahari. Tabi keluar dan melihat semuanya dengan jelas. Tabi terkejut, seluruh langit tertutup rimbunnya dedaunan. Kok bisa? Bagaimana bisa? Tanya Tabi terkejut. Mocan pun menjelaskan bahwa dia merajut tiap tangkai dan daun satu persatu hingga bertemu dengan dedaunan dari pohon lainnya. Dia berusaha agar tidak ada sedikit pun celah cahaya matahari bisa masuk ke dalamnya.
Tabi semakin terkejut. Bagaimana bisa dan untuk apa kamu melakukan itu, Mo-chan? Mo-chan pun bercerita sambil sedih. Aku terpaksa melakukan ini semua. Aku sangat menyayangi negeri ini. Dulu kala ada bencana menimpa negeri ini. Aku dan sahabat-sahabatku berjanji untuk tidak akan pergi apapun yang terjadi. Saat keluargaku mengajak untuk pergi, aku menolak. Aku bilang aku akan menunggu sahabatku, tapi ternyata mereka lebih dulu pergi. Saat aku ingin mengejar keluargaku, ada batu besar yang menghalangiku. Batu itu membelah tanah dan mengalirkan air deras. Yaitulah sungai itu sekarang. Hatiku sangat sedih. Kemudian ada Tuan Kelinci yang menyelamatkanku dengan memberiku buah-buahan yang tersisa. Sejak saat itu kami membangun negeri ini perlahan-lahan. Aku tak ingin kehilangan lagi. Maka dari itu aku tutup semua langit dan mengarang cerita bahwa negeri ini selalu gelap namun gemerlap. Bahkan aku takut sekali bertemu dengan warga negeri ini. Aku takut menyayangi mereka dan semakin takut kehilangan. Mo-chan seketika menangis. Tabi pun memeluk Mo-chan dan berusaha menenangkannya. Tabi sungguh tidak menyangka bahwa karena rasa sayang Mo-chan dan ketakutannya yang berlebih justru membuatnya mengurung semua warga di sini. Tabi mencari cara bagaimana agar Mo-chan mau mengakui kebohongannya di depan umum. Tabi kemudian memiliki ide untuk membuat pesta, kemudian Mo-chan akan muncul, memperkenalkan diri dan menceritakan semuanya. Lalu Tabi pamit dan mengajak Tuan Kelinci untuk menyebarkan undangan. Para warga sangat bergembira mendapat undangan pesta besar. Mereka bergegas bersiap berkumpul di pinggir sungai. Semua makanan sudah siap, selamat menikmati, ucap Tuan Kelinci. Tapi tiba-tiba Tabi muncul di atas pohon besar sambil memanggil para warga untuk melihatnya. Perhatian, perhatian, terima kasih sudah hadir di acara pesta. Sebelumnya mari kita sambut penyelenggara pesta ini, Mo-chan, ucap Tabi dengan lantang. Semua warga terkejut dan berbisik, Mo-chan, siapa ya itu? Mo-chan pun keluar dan semua terkejut dengan kecantikannya. Namun raut wajah mereka berubah ketika Mo-chan mengakui kesalahannya. Ada yang protes dan ada yang marah, ada juga yang berusaha menghampiri Mo-chan. Tabi berusaha menenangkan dan mengatakan bahwa mereka harus mendengarkan semuanya hingga selesai. Setelah Mo-chan meminta maaf dan menceritakan alasannya, para warga pun mulai tenang. Tak lama Mo-chan menarik sebuah tali panjang yang meruntuhkan atap negeri Blinky. Seluruh warga terkejut melihat indahnya langit siang disertai pelangi yang cantik. Mereka terpukau dan menghampiri Mo-chan. Semua gembira dan Mo-chan pun kini punya keluarga baru. Mo-chan tak lagi sendiri. Dia akhirnya sadar segala sesuatu yang berlebihan akan menimbulkan masalah dan akan membuat dirinya tidak nyaman. Mo-chan pun menyadari sekali berbohong, maka kebohongan-kebohongan lainnya pun akan turut menyertai. Seketika Tabi pun teringat dengan ibunya dan tentunya larangan untuk tidak memakan cupcake yang ada di kulkas itu. Namun sekarang Tabi bingung bagaimana caranya dia pulang. Tidak lama Bella datang menghampiri dan mengajak Tabi berkeliling. Tapi karena kelelahan, Tabi pun tertidur di atas lembutnya rambut Bella. Tiba-tiba, Tabi terbangun karena ada cahaya terang di matanya. Saat ia membuka mata, dia terkejut karena ada senter terang menyorot wajahnya. Tabi, apa yang kamu lakukan di sini? Astaga, kamu makan cupcake ini. Lihatlah, akibatnya kamu tertidur di sini.
Ini bukan untuk dimakan, Nak. Ini cupcake berisi obat tidur untuk eksperimen ayah besok di laboratoriumnya. Ayo kita ke kamar ya sayang. Ibu Tabi menggendong Tabi menuju kamar. Tabi masih sempoyongan sambil meminta maaf. Maafkan Tabi ya Bu. Tabi lapar. Jangan tinggalkan Tabi ya Bu. Ibu Tabi pun tersenyum sambil menyelimutinya. Tentu tidak sayang, lain kali jika ada tulisan berisi larangan sebaiknya dipatuhi ya, atau kamu harus terima akibatnya. Ibu sayang sama Tabi. Selamat tidur sayang, ucap ibu. Selamat tidur ya Bu. Tabi pun tertidur sambil tersenyum tenang. Tanpa sadar dalam sakunya ada bunga kecil menyala-nyala. Itu bunga dari negeri Blinky. Nah, itu petualangan Tabi di negeri Blinky. Seru banget ya teman-teman. Jadi negeri Blinky benar-benar ada ya. Merchandise Cia sekarang bisa dibeli di Tokopedia atau Shopee. Linknya ada di description ya. Dukung Cia, Mavin, dan Koca untuk selalu membuat video YouTube dengan membeli official merchandise. Sampai jumpa di episode Cia Cat Diary berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe.